Budaya ikut-ikutan. Budaya ikut-ikutan merupakan salah satu dari bagian diri kita dan merupakan salah satu bentuk hal insting bertahan hidup kita sebagai manusia. Lah, kenapa? Itu merupakan hal yang gak kita sadari. Istilah psikologi dalam budaya ikut-ikutan ini disebut dengan konformitas atau yang bahasa Inggris disebut conformity. Konformitas merupakan adalah perilaku atau tindakan yang kita lakukan mengikuti dari pendapat dan perilaku kebanyakan orang, kebanyakan mayoritas, sehingga kita mengikutinya mau tidak mau agar tidak terlihat berbeda dari orang lain. Mungkin secara teori bisa kita cari di Google ya, tapi contohnya, ingat nggak pernah ada contoh waktu viral-viralnya orang kebanyakan mengkoleksi batu aki. Semua orang mengkoleksi dan memiliki batu aki, baik yang suka ataupun tidak suka. Hal ini merupakan secara yang nggak kita sadari, ternyata ini bagian dari diri kita untuk bertahan hidup. Contoh lainnya seperti sepeda. Saat musim-musimnya sepeda, semua orang menggunakan sepeda dan membeli sepeda. Baik orang yang tidak suka berolahraga atau hanya coba-coba langsung membeli sepeda. Seketika itu pun sepeda membanjiri negara kita Indonesia ini. Banyak contoh-contoh lainnya seperti pernikahan yang mahal-mahal. Pernikahan yang mahal-mahal ini merupakan salah satu bentuk dari konformitas juga ya kan. Di masyarakat kita ada dogma bahwa pernikahan hanya sekali dan kita menyelenggarakannya harus mewah dan megah. Dan ini banyak dilakukan oleh banyak orang dan dipaksakan terkadang karena untuk mengikuti dari pendapat dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kalau kita tidak mengikutinya, kita akan seperti tidak diterima masyarakat atau dianggap aneh. Banyak contoh ya konformitas, misalnya di dalam bisnis. Saat musim-musimnya coffee shop. Karena banyak orang memiliki pendapat bahwa coffee shop itu bisnisnya keren dan menguntungkan. Seketika itu juga coffee shop dan cafe banyak berkeliaran di mana-mana. Bahkan di dalam satu kota bisa terdapat kafe yang melebihi dari penduduk kota tersebut. Ada juga seperti barbershop misalnya, dan bisnis-bisnis seperti properti. Saat musim-musimnya properti, karena ada pendapat dan pemikiran bahwa properti itu sangat menguntungkan, maka seketika juga banyak pengusaha-pengusaha properti bermunculan. Dan sebenarnya itu merugikan, karena hal ini membuat tidak ada inovasinya, pemikiran kita tidak memiliki independen dalam pemikiran dan bisnis. Itu salah contoh dalam bisnis. Dan hal itu banyak juga ya di bidang-bidang lain. Bahkan di bidang-bidang olahraga. Saat musimnya badminton, semua orang melakukan badminton, atau saat musimnya permainan lato-lato, semua bermain lato-lato, baik yang suka atau tidak suka, karena ini menyangkut pendapat dan perilaku kebanyakan orang. Itu salah satu bentuk contoh konformitas yang abu-abu, bisa dibilang negatif juga, bisa dibilang positif. Tapi mungkin lebih banyak hal negatifnya, karena tidak menghadirkan independen dalam pemikiran dan tidak ada inovasi. Kita tidak memiliki otonomi terhadap diri kita. Oke, konformitas ini sebenarnya bukan hal yang negatif dan juga bukan hal yang positif. Ini bisa kita ibaratkan dengan pisau. Bisa digunakan untuk hal yang buruk, atau kita bisa menggunakannya dengan hal yang baik seperti memasak atau memotong buah dan hal lain sebagainya. Konformitas ini terdiri dari dua ya, ada konformitas norma dan konformitas informasional. Konformitas norma ini sebenarnya hal yang baik. Ini seperti kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam suatu daerah tertentu. Ada peribahasa ini, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Ini beranggapan bahwa di mana kita berada, kita harus mengikuti peraturan di dalam daerah tersebut dan menghargai adat istiadat serta norma-norma yang ada di daerah tersebut. Dan janganlah kita menyimpang dan melanggar aturan yang ada di daerah tersebut. Ini baik karena kita menghormati daerah tersebut beserta norma-norma dan adatnya.
ini merupakan bentuk konformitas yang positif. Karena ada aturan-aturan yang secara mayoritas sudah dipandang baik dan kita hanya tinggal mengikutinya saja agar tidak menyimpang dari aturan tersebut. Nah, untuk konformitas informasional, dan disinilah abu-abunya. Karena ada memang sebagian pendapat dan perilaku masyarakat mayoritas memiliki pemikiran yang sebenarnya tidak baik, dan mau tidak mau kita harus mengikutinya. Konformitas informasional ini ada yang negatif, tapi mau nggak mau kita mengikutinya. Salah satu contohnya yang tadi kita sebutkan di awal, seperti adanya pernikahan mewah dan megah itu sebuah keharusan, dan karena pernikahan cuma sekali seumur hidup, itu merupakan salah satu konformitas mungkin bisa kita bilang negatif. Dan hal lain sebagainya yang tadi kita sebutkan contoh di awal ya kan, itu merupakan salah satu sebagian besarnya konformitas informasional. Nah, bagaimana sih kita supaya nggak terjebak di dalam konformitas yang buruk tersebut? Nah ini butuhnya kesadaran terhadap konformitas, bahwa konformitas itu ada dalam diri kita, merupakan salah satu hal yang nggak kita sadari secara alam bawah sadar, nggak sadar, karena itu merupakan dari insting kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Kita kan nggak mau kan ditolak oleh masyarakat kebanyakan, tapi kita harus menyadari bahwa kalau itu memang nggak sesuai dengan keinginan kita, ya udah, nggak apa-apa sekali-sekali berbeda, nggak apa-apa berbeda, kita hargai perbedaannya dan nggak ikut-ikutan. Nah, contoh yang tadi seperti bisnis. Wah, kita punya uang nih, dan ingin misalnya mau bisnis ikan lele misalnya. Tapi karena pada saat itu zaman-zamannya bisnis coffee shop sangat bagus, banyak pendapat yang menyarankan, wah ini keren, bisnis keren, bagus, dan prospeknya bagus. Sebenarnya kata hati kita, wah ingin bisnis ikan lele, peternakan lele. Tapi karena kebanyakan perilaku dan pendapat yang kita temukan di teman-teman kita, di internet, bahkan lingkungan kita, jadi kita menginvestasikan atau berbisnis coffee shop. Nah, di situ tindak kesalahannya. Kenapa kita sih nggak secara realistis menyadari dan hanya berdasarkan pendapat-pendapat orang yang nggak berdasar sebenarnya? Padahal kita sudah tahu ini prospek bisnis lele ini bagus. Cuma karena kita ingin diakui, dianggap keren, dan hal lain sebagainya yang nggak make sense, dan kita mengikuti saran tersebut, dan akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan persaingan yang tidak sehat dan bisnisnya gagal. Itu salah satu contohnya di dalam bisnis, ya kan? Hal-hal ini bisa kita hindari kalau kita sadar, wah ini kita ini sebenarnya udah masuk di dalam perilaku konformitas. Nah, kalau kita sudah sadar dan menyadari, kita bisa membedah diri kita dan bisa memilah, oh ini merupakan dari bagian diri saya yang harus bisa kita bedah lagi, bisa kita lihat lagi. Sebenarnya ini keputusan yang kita lakukan berdasarkan pendapat orang lain atau berdasarkan pendapat kita yang memiliki landasan berpikir yang jelas, atau tadi berdasarkan pendapat orang lain. Nah, kita harus percaya dengan bukti-bukti yang kita miliki di dalam diri kita sendiri, pendapat-pendapat yang sudah kita lakukan secara mendalam, istilahnya sudah melakukan analisa yang jelas, bukan dari pendapat yang nggak jelas. Nah, di situ kita bisa menyadari bahwa kita sudah konformitas dan kita bisa mencari jalan keluarnya dan berdamai dengan diri sendiri bahwa menjadi berbeda itu tidak masalah, asal perbedaan itu merupakan hal yang benar. Oke, ini mungkin ya penjelasan tentang konformitas. Mungkin banyak yang nggak menyadari tentang ini. Ini merupakan istilah psikologi di dalam dunia
perilaku manusia. Dan hal budaya ikut-ikutan ini bisa kita minimalisir kalau kita sudah menyadarinya. Saya sendiri mungkin 70% dalam diri saya banyak melakukan konformitas ya, dan banyak keputusan-keputusan yang saya lakukan dengan konformitas. Tapi setelah saya tahu bahwa itu merupakan hal yang memang ada dalam diri kita, insting kita, dan ini bisa menjadi salah. Nah, untuk kedepannya mungkin saya dan Anda bisa untuk melakukan keputusan yang tepat. Tidak apa-apa berbeda, asal berbeda itu baik. Tapi kalau berbeda itu merugikan orang lain, janganlah berbeda. Oke, mungkin ini sekian penjelasan tentang konformitas bagi teman-teman ya kan yang sudah mengetahui teori ini, ya nggak masalah. Mungkin saya hanya mengingatkan, dan bagi teman-teman yang belum mengetahui, ini sangat baik kalau kita sudah menyadarinya di dalam diri kita. Dan mungkin sampai jumpa ya di pemikiran dan diskusi-diskusi kita dalam video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar jauh lebih berkembang, dan share serta komen diskusi di kolom komentar mengenai konformitas ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai di sini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.